Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yolandita Ilona dengan NIM 1119420 dan Yosep Suwarna dengan NIM 1119421. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang saluran distribusi. Kenapa pentingnya bagi suatu perusahaan dalam memperhatikan dan menentukan jenis saluran distribusi yang akan digunakan agar penyaluran barang dari produsen ke konsumen dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Apa itu saluran distribusi? Pengertian saluran distribusi adalah saluran yang dipakai produsen untuk menyalurkan barang hasil produksinya kepada konsumen, baik sampai berpindahnya hak penguasaan sampai dengan pemindahnya barang maupun hanya pemindahan hak kepemilikannya saja. Pengertian di atas mengandung 3 unsur, yaitu yang pertama, adanya kelompok lembaga pemasaran. Yang kedua, adanya kegiatan atau fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh lembaga tersebut. Dan yang ketiga, adanya arah penggerakan produk serta kepemilikannya dari lingkungan produksi ke lingkungan konsumsi. Dalam pemilihan saluran distribusi, harus mempertimbangkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, sifat pembeli. Sifat pembeli sangat mempengaruhi keputusan produsen dalam memilih saluran distribusi yang dipakai. Contohnya, jika jumlah frekuensi pembelian dalam jumlah yang kecil-kecil saja, maka akan membuat produsen cenderung memilih saluran distribusi yang panjang. Yang kedua, sifat produk. Sifat produk juga merupakan pertimbangan produsen yang tidak kalah pentingnya. Contohnya, apakah barang tersebut mudah rusak atau tidak, bagaimana ukurannya, dan bagaimana kualitas barang kalau dilihat dari segi konsumen dan harganya. Dan yang terakhir, sifat perantara, perusahaan, dan lain-lain. Demikian juga sifat perantara, perusahaan, pasar yang dituju, dan sebagainya. Merupakan faktor yang penting dalam memilih saluran distribusi yang akan digunakan oleh perusahaan. Yang selanjutnya, fungsi dari saluran distribusi. Yang pertama, penelitian atau riset. Penelitian atau riset yaitu pengumpulan informasi penting untuk perencanaan dan melancarkan pertukaran. Yang kedua, promosi. Promosi yaitu mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang persuasif mengenai penawaran. Yang ketiga, kontak. Kontak yaitu mencari dan menjalin hubungan dengan calon pembeli. Dan yang keempat, penyesuaian. Penyesuaian yaitu mempertemukan penawaran sesuai permintaan pembelian, termasuk kegiatan seperti pengolahan, penilaian, perakitan, dan pengemasan. Sebagai alternatif pemilihan saluran distribusi, untuk memakai saluran distribusi tertentu, di samping mempertimbangkan faktor-faktor dari fungsi saluran distribusi, perusahaan juga perlu mengetahui unsur apa saja yang sebenarnya juga mempengaruhi pemilihan saluran distribusi. Di antaranya, yang pertama, tipe perantara. Tipe perantara dalam kenyataannya juga melakukan beberapa macam fungsi pemasaran, seperti penyimpanan, pengangkutan, penjualan, pembelian, dan sebagainya. Dan yang kedua, jumlah saluran. Kalau ditinjau dari jumlah perantara, ini menyangkut tingkat penyebaran pasar yang diinginkan oleh produsen. Dan inilah 3 tipe perantara dalam alternatif pemilihan saluran distribusi. Yang pertama, pedagang atau wholesaler. Pedagang adalah perantara yang secara nyata mempunyai barang dagangan dan melakukan fungsi pemasaran di mana barang yang didagangkan dalam jumlah volume penjualan yang besar. Yang kedua, pengecer atau retail. Pengecer adalah perantara yang berhubungan langsung dengan konsumen akhir, baik konsumen untuk keperluan pribadi
maupun konsumen industri. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah agen. Agen mempunyai perbedaan baik dengan pedagang besar maupun pengecer. Hal ini diperlihatkan pada masalah hak kepemilikan barang yang dijualnya. Ada 3 jumlah saluran distribusi. Yang pertama, distribusi insentif. Kebijaksanaan yang dipakai perusahaan dengan memakai sebanyak mungkin penyalur atau pengecer untuk mencapai dengan cepat kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan segera. Yang kedua, distribusi selektif. Distribusi selektif yaitu distribusi yang dipilih produsen dengan hanya memakai beberapa perantara saja untuk memudahkan pengawasan terhadap penyalur. Yang ketiga, distribusi eksklusif. Distribusi yang dipilih produsen dengan hanya memilih satu perantara saja dalam wilayah geografis tertentu. Hal ini digunakan untuk pengawasan yang lebih intensif dan mendorong semangat penyalur agar agresif dalam melaksanakan fungsi pemesanan. Inilah macam-macam saluran distribusi. Yang pertama, produsen ke konsumen. Bentuk saluran distribusi ini merupakan yang paling pendek dan sederhana karena tanpa menggunakan perantara. Yang kedua, produsen pengecer ke konsumen. Produsen hanya melayani penjualan dalam jumlah besar kepada pedagang besar saja, tidak menjual kepada pengecer. Yang ketiga, produsen, pedagang besar, pengecer ke konsumen. Saluran distribusi ini banyak digunakan oleh produsen dan dinamakan saluran distribusi tradisional. Keempat, produsen, agen, pengecer, dan konsumen. Di sini, produsen memilih agen sebagai penyalurnya yang menjalankan kegiatan perdagangan besar dalam saluran distribusi yang ada. Dan yang terakhir, produsen, agen, pedagang besar, pengecer, ke konsumen. Dalam saluran distribusi, produsen sering menggunakan agen sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar yang kemudian menjual kepada toko-toko kecil. Itulah presentasi kami hari ini mengenai saluran distribusi dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.